Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan mengenai aktivitas penduduk, permasalahan, dan solusi untuk mengatasi permasalahan aktivitas penduduk di wilayah pesisir Pantai Labu. Apa sih yang dinamakan aktivitas penduduk? Aktivitas penduduk adalah pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas penduduk di wilayah pesisir Pantai Labu yaitu sebagai nelayan, pedagang, petani, bercocok tanam atau berkebun, karyawan, beternak, dan lain sebagainya. Namun, dalam melakukan berbagai aktivitas tersebut, masyarakat di pesisir Pantai Labu banyak mengalami permasalahan. Di antaranya, yang pertama, faktor cuaca yang mempengaruhi aktivitas nelayan. Letak astronomis Indonesia yang berada di garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis dengan ciri dan musim setiap tahunnya, sehingga menyebabkan aktivitas ekonomi nelayan di Pantai Labu juga sangat bergantung dengan kondisi alam, sehingga nelayan tidak dapat senantiasa selalu pergi melaut. Ada 4 periode atau tahapan waktu yang menjadi acuan bagi nelayan di Pantai Labu untuk pergi melaut, yakni yang pertama, musim barat basah yang terjadi pada bulan Oktober, November, dan Desember. Pada bulan-bulan ini merupakan masa di mana perkembangbiakan ikan. Hambatan yang dihadapi nelayan pada periode ini adalah angin ribut dan angin kencang. Yang kedua, musim barat kering yang terjadi pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Pada bulan-bulan ini air sangat surut sehingga para nelayan harus bepergian hingga jauh ke tengah laut untuk memperoleh hasil tangkapannya. Hal ini menyebabkan mereka menghabiskan waktu berhari-hari berada di laut. Yang ketiga, musim timur kering yang terjadi pada bulan April, Mei, dan Juni. Pada bulan-bulan ini adalah masa paling sulit bagi nelayan, dikarenakan pada saat ini Indonesia tengah mengalami masa peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau, sehingga ikan bermigrasi ke wilayah-wilayah perairan yang lebih dalam. Pada periode ini, nelayan melakukan aktivitas ekonomi lain untuk tetap memperoleh penghasilan. Yang keempat, musim timur basah yang terjadi pada bulan Juli, Agustus, dan September. Pada bulan-bulan ini merupakan bulan panen bagi nelayan. Karenanya, pada masa ini dimanfaatkan para nelayan untuk mencari hasil tangkapan semaksimal mungkin. 2. Alat yang biasa digunakan oleh masyarakat Pantai Labu dalam menangkap ikan masih bersifat tradisional. Hal ini menyebabkan hasil tangkapan para nelayan Pantai Labu hanya sedikit. Alat yang biasa digunakan oleh para nelayan di Pantai Labu yaitu jaring dan pancing. Jaring digunakan untuk menangkap ikan kecil, kepah, kepiting, kerang, terapung, lobster. Pancing digunakan untuk menangkap ikan limport, catfish, sunu, kerapu, kakap, kalapadong, layang, dan tongkol. Yang ketiga, hasil tangkapan menurun. Dampak lain yang ditimbulkan dari minimnya hasil tangkapan nelayan di Pantai Labu adalah berkurangnya sumber pendapatan para nelayan, sehingga banyak para nelayan yang kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan primernya. Selain itu, para nelayan juga kesusahan dalam memenuhi kebutuhan anaknya yang masih sekolah. Yang keempat, alih fungsi pekerjaan. Karena para nelayan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan menyebabkan mereka tidak berpenghasilan sama sekali dalam sehari. Untuk mengatasi hal tersebut, para nelayan melakukan alternatif lain dalam meningkatkan pendapatannya, seperti budidaya di laut, berdagang, karyawan, bercocok tanam atau berkebun, hingga beternak. Yang kelima, pasang surut air laut. Jika air pantainya naik, menyebabkan banjir di Pantai Labu hingga 5 hari 5 malam, sehingga membuat
membuat warga di sekitar Pantai Labu panik dan kesusahan melakukan berbagai aktivitas. Selain itu, pepohonan juga tumbang, gubuk yang sudah dibangun di laut rusak bahkan hanyut terbawa arus laut, pengunjung yang datang juga akan menurun. Yang keenam, minimnya infrastruktur dan kesehatan lingkungan di wilayah pesisir Pantai Labu. Hal ini menyebabkan tingkat kesehatan masyarakat di Pantai Labu masih rendah. Apabila ada masyarakat yang terkena penyakit, misalnya karena banjir, masyarakat harus pergi berobat ke desa tetangga. Solusi atau cara untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut adalah daerah pesisir Pantai Labu harus diperbaiki dan dimodernisasi. Dalam pengupayaan meningkatkan kegiatan ekonomi, penduduk daerah pesisir Pantai Labu harus dimodernisasi. Modernisasi ini mampu memberi nilai tambah bagi pesisir Pantai Labu, sehingga ada komponen lain yang bisa dikembangkan selain komponen utama dalam setiap sistem pesisir itu sendiri. Dengan pemanfaatan lahan pantai yang indah, sehingga sangat berpotensi untuk mengembangkan wisata ilmu pengetahuan, wisata sejarah, dan wisata maritim yang diasumsikan akan membawa transformasi sosial ekonomi, terutama sektor ekonomi kecil dan informal. Aktivitas ekonomi kebanyakan masyarakat pesisir seperti keberadaan pedagang kaki lima, pedagang hasil tangkapan laut nelayan, pedagang souvenir, dibangunnya rumah makan seafood yang khas, bercocok tanam atau berkebun, hingga beternak dan sebagainya akan membawa perubahan sosial ekonomi bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar Pantai Labu. Hal ini mendatangkan manfaat lain, di mana kawasan wisata pesisir dan pantai bisa dijadikan sebagai sarana untuk menambah penghasilan warga sekitar. Selain itu, wilayah pesisir pantai yang luas ternyata juga bermanfaat untuk membuka pertambangan garam dapur. Apalagi di daerah yang kualitas air lautnya bagus, produksi garam di wilayah pesisir banyak menjadi mata pencarian bagi penduduk di sekitarnya. Selain dijadikan sebagai tambak garam, daerah tepi pesisir pantai juga bisa ditanami pohon kelapa berjajar. Daerah ini mampu menghasilkan kopra dengan kualitas bagus yang nantinya bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan. Kelapa mudanya juga bisa dijual kepada pengunjung yang sedang menikmati suasana pantai di tengah teriknya matahari. Kedua hal ini dapat dilakukan guna menambah upaya pemanfaatan wilayah pesisir sebagai solusi permasalahan aktivitas ekonomi penduduk. Adapun strategi lain yang dilakukan oleh masyarakat nelayan dalam memenuhi kebutuhan subsistensinya, yakni melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada atau strategi nafkah ganda. Strategi ini dilakukan dengan mengerahkan seluruh tenaga kerja keluarga yang ada, seberapapun kontribusinya dalam pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga nelayan. Pada saat yang sama, rendahnya tingkat pendapatan nelayan dan ketidakpastian usaha yang dijalaninya telah memaksa nelayan harus melakukan strategi subsistensi dengan menghemat pengeluaran dan menurunkan kuantitas dan kualitas menu makanan agar dapat memperpanjang kelangsungan hidupnya. Selain itu, upaya menyelamatkan hutan mangrove atau bakau sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan, terutama di sekitar Pantai Labu. Tanpa hutan bakau, akan mudah sekali terjadi abrasi sehingga tanah di sekitar Pantai Labu menjadi terkikis. Jika hal tersebut sudah terjadi, maka berbahaya bagi warga atau rumah di sekitar pantai, sebab rumahnya bisa terkena dampak gelombang laut. Oleh karena itu, diharapkan pelestarian hutan bakau yang sering dilakukan oleh pemerintah, baik dari Departemen Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, maupun oleh pemerintah daerah setempat, agar hutan bakau tidak mengalami kerusakan. Dibutuhkan tindakan pelestarian dan juga penyelamatan. Tidak hanya pemerintah saja yang melakukannya,
yang berat bagi masyarakat yang melakukan aktivitas yang dapat merusak pantai Labu, dan diharapkan bagi pemerintah ataupun pemerintah daerah setempat agar memberikan fasilitas yang memadai kepada masyarakat supaya masyarakat Pantai Labu dapat memanfaatkan sumber daya alamnya secara maksimal.